Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawalla Allah dakhala al-jannah. Wakala ya wa man min sunnati faqad wafaqani wa man mahabbaka fil jannah. Sadaqallahu alaihi wa sadaqa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati Bapak Kalapas serta rombongan dari Pusdikmas. Jadi sebelum saya masuk ke materi, kami mau perkenalkan diri dulu. Jadi kami sekarang lagi di bank, namanya Pendidikan Pengembangan di Pusdikmas. Jadi rekan-rekan kami ini dari seluruh Indonesia. Saya sendiri dari Sulawesi Selatan. Jadi kami di sini belajar pendidikan pengembangan selama 1 bulan. Kebetulan kami juga dulu pendidikan perwiranya di sini di Pusdikmas selama 6 bulan. Ya alhamdulillah, begitulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan untuk menjadi seorang perwira, kemudian dipilih lagi untuk mengikuti pendidikan pengembangan. Di sini lagi di Pusdikmas. Jadi alhamdulillah sudah 2 kali tempat ini. Baik hari Senin duhur, sholat duhur di sana, kemudian kultum. Alhamdulillah hari ini juga hari Senin berada di tempat ini. Jadi bukanlah suatu kebetulan, ini adalah caranya Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada hari ini. Apa tujuan kita? Tidak ada lain adalah bagaimana kita ini semua saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena siapapun kita semua ini, tentunya kita semua ini sama tugas kita, Pak. Sama tugas kita dari segi agama. Baik dia polisi, dia tentara, dia guru, dia apapun pekerjaannya, semua sama tugasnya. Apa tugasnya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada orang yang bisa belajar baca Al-Qur'an. Begitu Pak ya? Dengan di sini ada yang one day one juice, masya Allah, itu luar biasa. Di Polres kami juga seperti itu, kebetulan sama Pak. Di Polres kami setiap hari Kamis khatam Al-Quran. Tapi di Polres kami setengah juz 1 orang. Jadi 1 orang setengah juz 1 orang. Jadi butuh 60 orang. Tetapi di sini sangat luar biasa karena 30 orang. 1 juz 1 orang, luar biasa. Maka saya selalu katakan, boleh kita melihat diri di sana, di masjid di sana, di luar, tetapi selalu saya katakan, mesti yang penuh ketika sholat zuhur itu dilakukan. Coba kita Pak lihat yang di masjid di luar di sana, kalau sholat berjamaah dulu, ada kira-kira masjidnya penuh sholat berjamaah? Tidak ada ya? Maka beginilah caranya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Membaca Al-Quran setiap hari. Bukankah orang yang berwudu setiap huruf diganjar berapa? 10 kebaikan. Kalau 1 juz kira-kira berapa Bapak dapat setiap hari? Tidak terhitung berapa banyak. Kalau perkara dunia boleh kita hitung-hitung berapa gajinya Pak polisi, berapa gajinya ini, terhitung.
Tetapi kalau perkara agama tidak terhitung nilainya, dan inilah yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Karena kenapa? Ketika nanti ajal seseorang ini tiba, maka pasti dan pasti dia akan berangkat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan. Apabila ajal seseorang ini tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walau sesaat saja. Maka kehadiran di dunia ini betul-betul hanya ujian sementara. Orang yang berpangkat itu pak ujian. Orang yang banyak harta itu ujian. Orang yang sakit pun ujian. Orang yang miskin adalah ujian. Semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gunakan kekayaannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia miskin tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah modal utama kita, Pak. Jangan sampai di sini kita terjaga tapi di luar nanti tidak terjaga lagi ibadah kita. Makanya kami berpesan ketika nanti selesai kita di sini cari suasana agama. Kalau pas kemarin katakan waktu di Sengkang itu pengaruhnya daripada lingkungannya ini orang yang di lapas ini Pak yang ditahan ini yang paling besar adalah di lingkungannya itu 70%. Maka meskipun kita nanti selesai di sini, ketika nanti keluar cari suasana agama yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Banyak orang yang ditahan hari ini terjaga sholatnya 5 waktu, tetapi begitu keluar tidak bisa melewati sampai 1 bulan tidak terjaga lagi sholatnya. Iya, ini fakta. Maka kami senantiasa menghimbau kepada saudara-saudaraku semua, mengajak untuk senantiasa bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi yang sudah ada bacaannya sudah terjaga 1 juz setiap hari, itu luar biasa. Itu hidayah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini termasuk diri saya dan kita semua mengajak bagaimana kita semua ini untuk berniat untuk menjadi hafiz Al-Qur'an. Berniat semua untuk menghafal Al-Qur'an. Siapapun, Pak Kalapas, beserta rombongan dan kami rekan-rekan kami beserta rombongan, niat semua untuk menjadi hafiz Al-Qur'an. Kenapa? Ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Karena seorang hafiz Al-Qur'an dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dirinya dijamin, bahkan 10 keluarganya diberikan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pilih keluarganya siapa yang mau dimasukkan ke dalam surga. Apa jaminannya orang yang senantiasa mau menghafal Al-Quran? Meskipun kita tidak mampu untuk mencapai 30 juz, tetapi terus berusaha untuk menghafal Al-Quran sampai yang meninggal dunia, maka nanti di akhirat dia akan tetap dikumpulkan bersama dengan hafiz Al-Quran. Itu keutamaannya, Pak. Maka terus berusaha untuk menghafal Al-Quran meskipun 1 ayat setiap hari. Yang penting istiqomah 1 ayat setiap hari. Maka harus memilih guru pembimbing, siapa yang bisa kita bimbing kita setiap hari, bisa menyetor setiap hari hafalan. Termasuk nanti anak-anak kita, karena inilah yang mendapat jaminan masuk ke dalam surga. Kalau Pak polisi tidak ada jaminan, kecuali bagaimana polisi ini mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melaksanakan tugas dengan baik, dengan betul, senantiasa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun semua yang kita kerja ini ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya juga ibadah. Apalagi jaminannya orang yang menghafal Al-Quran ketika nanti meninggal dunia, maka datang seorang pemuda yang sangat tampan. Siapa itu? Dialah Al-Quran yang terus menemani kita sampai di alam kubur. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang bertanya, pemuda itu katakan, silahkan engkau bertanya. Tetapi aku juga berhak untuk menjaganya. Kenapa? Dulu di dunia dia senantiasa menjaga saya, dia senantiasa membaca saya, dia senantiasa mengamalkan saya. Sekarang waktunya saya untuk menjaganya. Saya tidak akan melepaskannya
sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah kelebihannya Pak. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kata Ustaz tadi Hidayat, bukan hanya orang ahli Al-Quran ini, bukan hanya ahli Al-Quran yang dikatakan dengan yang bisa menghafal 30 juz, tetapi orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan Al-Quran, orang yang senantiasa mau membaca Al-Quran, maka itu juga digolongkan sebagai orang ahli Al-Quran. Inilah yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesibukan-kesibukan kita ketika azan sudah dikumandangkan, maka segera. Itulah sebenarnya makna azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuktikan, membesarkan Allah ke dalam hati kita, tinggalkan dulu sejenak pekerjaan kita. Karena pada hakikatnya semua kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti, mau tidak mau, rela atau tidak rela, ketika sampai ajalnya, pasti kita tinggalkan. Bagaimanapun tingginya pangkat kita, bagaimanapun kayanya kita, sehebat apapun kita di dunia ini, ketika mau datang, maka pasti dan pasti kita akan tinggalkan. Yang dibawa tidak ada lain hanyalah amal saja. Maka saudaraku semua, jangan bersedih ketika di lembaga ini ditahan di tempat ini. Itu bukanlah kehinaan untuk kita. Begitulah caranya Allah untuk mau merubah kita, untuk mau Allah lebih dekat, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan masalah, kemudian dimasukkan ke dalam lapas. Alhamdulillah, saudaraku semua di sini dapat bimbingan, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Maka dari kami senantiasa tidak lain adalah bagaimana untuk senantiasa mengingatkan. Kalau untuk mau menyampaikan semua mungkin waktu sangat terbatas, ya, karena kalau kami di sana ya ada waktu, dikasih waktu setiap hari Senin istiqomah. Kami hanya menitipkan, mudah-mudahan nanti juga di sini bisa ada minimal ada kultum lah setiap sekali sepekan untuk bagaimana memberikan semangat kepada kita, motivasi kepada kita, bagaimana untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggung jawab semua ini seorang laki-laki, terutama juga kepada saya dan kepada kita semua, tanggung jawabnya semua sama. Bagaimana membimbing istri dan anak kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai bagaimana membimbing istri kita, tidak menjaga sholatnya tepat pada waktu. Begitu pula dengan anak-anak kita, senantiasa dibimbing, terus dijaga. Tidak perlu disuruh. Bagaimana? Langsung diajak sama-sama ke masjid. Kalau hanya disuruh berarti anak kita yang pergi ke masjid. Tetapi kalau dibimbing, diajak, langsung sama-sama ke masjid, insya Allah anak-anak kita akan ikut, akan menurut dengan orang tua. Kemudian bagaimana kami menitipkan juga anak-anak kita ini senantiasa dimasukkan ke pondok-pondok pesantren, karena betul-betul inilah yang akan menjadi jaminan. Kalaupun nanti cita-citanya ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, malah lebih mudah, Pak. Malah lebih mudah sekarang. Kenapa? Ada perekrutan sekarang polisi melalui jalur hafiz Al-Quran. Modalnya apa? 10 juz sudah bisa masuk seleksi menjadi hafiz Al-Quran. Dan itu Quran saingannya. Kenapa? Yang saingannya hanya penghafal Al-Quran saja. Beda kalau yang lulusan SMA yang umum, ribuan saingannya. Kalau itu hanya sesama penghafal Al-Quran. Modalnya 10 juz, persyaratannya bisa masuk. Kedokteran pun seperti itu sekarang, 5 juz masuk kedokteran. Begitu pula dengan tentara, TNI. Maka ini lebih memudahkan lagi untuk bagaimana anak-anak kita. Ketika dulu kan orang berpikiran kalau masuk pondok pesantren bagaimana masa depannya, sekarang malah lebih bagus. Pemerintah lebih memperhatikan orang yang dari hafiz Al-Quran. Ini saja yang sempat kami sampaikan. Masih banyak yang saya mau sampaikan, tetapi karena waktu terbatas, mudah-mudahan program ini akan berlanjut terus. Mudah-mudahan nanti ada dari sini yang bisa memperhatikan untuk lebih membimbing lagi daripada saudara-saudaraku sini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf ada atas segala kekurangan. Mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak sama dengan bahasa kami dari Sulawesi Selatan. Kami sangat memohon maaf. Demi sempurnanya kita tutup dengan doa kifarah majelis.
Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.